Serapan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karya musyrikun. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang luas dan tak terbatas, terutama untuk orang-orang mukmin yang dicintainya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan semua umatnya yang setia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masyarul muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu yang mana ini merupakan kebiasaan para ulama, kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah dan taufik sampai kita diwafatkan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pemateri sudah hadir di hadapan kita bersama, yang insya Allah akan menyampaikan materi lanjutan, yaitu usul salasah. Semoga kita semua bisa menyimak ya dengan baik. Semoga kita bisa memperhatikan agar apa yang disampaikan oleh Ustadz nanti kita bisa mengambil faidahnya ya. Jadi, dan ana mengingatkan untuk ana sendiri dan kita semua, niatkan kita duduk di majelis ilmu ini adalah niat lillahi ta'ala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Asep Sunandar LC Hafidhullah, kepadanya untuk waktu dan tempat disilahkan. Dari ana barangkali mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Qala Allah Ta'ala fi muhkam tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah nikmat yang luar biasa kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang paling agung setelah nikmat-nikmat yang lainnya. Artinya nikmat Allah Subhanahu wa taala la tuhsuha, sangat banyak sampai kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah tersebut. Salawat beserta salam mugia tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, kepada qudwatun hasanah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat wasilah beliau melalui dakwahnya yang susah payah ketika dakwah di Makkah Mukarramah, sampai saat ini Islam nyampe di hadapan kita, keluarga kita. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan di kitab Usul Ats-Tsalatsah, yang mana alhamdulillah di materi sebelumnya kita sudah sampai kepada macam-macam ibadah dan juga dalil-dalil terkait ibadah tersebut dan kemudian perincian-perincian ibadah tersebut. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun ada terluputkan sampai ada ikhwah yang menanya, katanya mau menjelaskan terkait apa bedanya khauf dan khasyah. Apa perbedaannya khauf dan khasyah? Kalau disatukan, kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda. Kalau dipisahkan, itu sama artinya takut-takut juga. Tapi perinciannya begini, khauf itu takut biasa, takut. Tapi kalau khasyah derajatnya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena takut yang dibarengi dengan ilmu. Bahkan dalilnya sudah jelas, Allah menjelaskan. Dalam bahasa Arab namanya bisa digunakan dengan menggunakan adatul hasar, peniadaan yang lain. Bunyinya innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya, innama itu artinya hanya, artinya peniadaan yang lain. Sama seperti innamal a'malu binniyat, itu peniadaan yang lain. Artinya hanya orang-orang yang mengetahui tentang keagungan Allah, keesaan Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma sifat Allah, itulah orang-orang yang disebut khasyatullah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan yang luar biasa, yaitu kita mendapatkan la khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita pelajari. Baik. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas lanjutan dari kitab ini insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-aslu ats-tsani. Ya. Asal yang kedua atau sumber yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini masih terkait ilmu ya, masih terkait ilmu. Jadi ilmu itu yang pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Di urutan kitab ini.
Apa maksudnya ma'rifatu dinil Islam bil adillah? Yaitu kita mengetahui agama kita. Bil adillah dengan argumentasi. Masya Allah luar biasa berkaitan bil adillah argumentasi. Saya tidak usah menjelaskan karena rata-rata hampir semuanya hadir kemarin di kajian Ustadz kita, Ustadz Yahya Badru Salam berkaitan ini bil adillah. Artinya kita beragama Islam dengan argumentasi. Ya, dengan argumentasi. Tapi yang menjadi pelajaran penting ketika kita tidak menemukan di dalam Al-Quran, tidak juga menemukan dalam hadis, bukan berarti semua itu belum ada dalilnya. Kenapa? Bisa saja tidak sarahatan Allah Subhanahu wa taala secara gamblang dijelaskan. Atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak secara gamblang, artinya tidak secara rinci gitu ya, tidak jelas. Ya, maka para ulama melakukan tadi. Ya, dalil itu ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli yang sudah jelaskan masalah luar biasa diantaranya Quran dan Sunnah dan yang lainnya. Kemudian dalil akli yang sifatnya pengolahan akal yang sehat, akal yang masih selamat, belum terkontaminasi, maka salah satunya adalah dengan kias. Ya, contoh kerbau di dalam hadis, di dalam ayat ada enggak kerbau untuk dijadikan hewan kurban? Tidak ada. Maka tidak serta-merta tidak boleh dengan kerbau dikiaskan. Yang penting kiasnya benar. Ya, betul sesuai arahan para ulama yang betul-betul tafaqquh fid din. Kemudian juga ada yang lainnya nanti hasil istiqra dan lain sebagainya. Itu sudah jelas luar biasa disampaikan oleh beliau. Artinya kita beragama dengan argumentasi, ya, tidak asal ikut-ikutan, tidak juga artinya kita beramal saja, yang penting beramal. Karena para ahli usul fikih sepakat al aslu fil ibadah haram, asalnya pada ibadah itu haram, ya. Baik. Artinya selama tidak ada perintahnya ya sudah, ya, tidak usah macam-macam. Khawatir gawe capek teka pakai, ini yang dikhawatirkan, menghabiskan energi, justru kita malah mendapatkan paidoan, mendapatkan ombelan, naudzubillah, mendapatkan sanksi, naudzubillah. Baik, bil adillah wa huwa, situ ada di kitabnya, istislam lillahi subhanahu wa ta'ala bitauhid, yaitu kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirik wa ahlihi, dan kita berlepas diri dari perilaku syirik dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itu intinya. Nah, poin yang selanjutnya wa huwa thalathu maratib. Dan poin ini yang dimaksudkan Islam, kemudian dengan apa? Dengan cara mentauhidkan Allah, ya, kemudian dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas dari syirik, maka semuanya terkumpul. Yang pertama adalah Islam. Yang keduanya iman, yang ketiganya ihsan. Wa kullu martabatin, dan setiap martabah atau tingkatan-tingkatan. Apa dimaksud tingkatan-tingkatan ini? Yaitu tingkatan yang tiga. Yang pertama al-Islam, al-iman, wal ihsan. Jadi wa kullu martabatin, dan setiap martabat atau tingkatan. Mana tingkatan pertama? Islam. Yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Nah, setiap tingkatan-tingkatan yang tiga ini memiliki arkan, memiliki rukun-rukun. Nah, ini rinci. Kenapa harus diperinci? Agar kita mudah memahaminya. Ya, kita langsung ke al-Islam. Islam itu memiliki rukun, disebut dengan rukun Islam. Bahaya ya. Nanti berbicara tentang rukun, sholat itu kalau rukunnya tertinggal ya batal sholatnya. Kalau Islam tertinggal rukunnya, rukun Islam ada berapa? Kalau tertinggal bagaimana? Sudah pada haji semuanya? Ya,
Tapi ada syaratnya, memang mampu. Berbicara tentang mampu, harus berusaha dulu. Jangan bilang nggak mampu dulu. Di antara usahanya, ya tadi berikhtiar dengan yang sifatnya real dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita nabung sehari 1.000, Allah tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sama seperti halnya kita melihat anak-anak kita mau jalan-jalan, mau rihlah, mau tadabbur alam, tapi dia sudah nabung. Kita nggak punya uang sama sekali, tapi kita merasa semangat ketika anak tersebut sudah nabung, walaupun nabungnya baru sedikit. Tapi melihat anak-anak nabung aja nggak pernah, ujung-ujung minta uang sekian ratus. Kadang-kadang ya kita juga kalau lagi susah, ya susah juga begitu kan. Kita juga perasaannya berbeda. Walaupun memberikan, tapi barangkali perasaannya berbeda. Baik, itulah berkaitan dengan rukun. Rukun yang berbicara tentang Islam, ya nanti Islam, iman dan ihsan, apakah ada perbedaan? Secara khusus dulu, Islam dan iman memang ada perbedaan kalau disatukan, Islam dan iman. Namun secara garis besar simpel saja membedakannya. Kalau Islam dan rukun-rukunnya itu berkaitan dengan yang sifatnya zahir, yang sifatnya zahir atau tampak, jelas. Adapun iman berkaitan dengan sifat batin yang ada di dalam, karena berkaitan dengan keyakinan. Itu aja simpel. Memang nanti manakah yang lebih utama, apakah Islam, apakah iman? Ma yahumuna katsiran. Ini ya tidak akan menjadi pembahasan panjang lebar bagi kita. Karena poinnya yang terpenting kita memahami bahwa Islam itu adalah amalan-amalan yang sifatnya zahir. Adapun iman itu yang sifatnya batin. Baik. Adapun rukun Islam, ya, yang pertama yaitu syahadat, ya. Fa'arkanul Islam khamsatun. Jadi rukun tadi setiap martabah ada rukun. Yang pertama rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat. Syahadat tentang apa? Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Syahadat yang pertama, di sini kan disebutnya syahadatain ya. 2 syahadat, artinya syahadat kepada Allah, persaksian kepada Allah dan persaksian kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita perhatikan syahadat yang pertama dulu, syahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalimatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Di sini ada 2 rukun. Jadi syahadat yang pertama yang itu tentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2 rukun. Apa rukun yang pertama? Rukun yang pertama yaitu an-nafyu. Rukun yang pertama an-nafyu. Bukan I love you ya. Ya. Tapi an-nafyu, jangan salah dengar. An-nafyu ini adalah rukun pertama daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, rukun pertama. Apa yang disebut an-nafyu? An-nafyu itu mentiadakan. Artinya mentiadakan. Apa yang maksud an-nafyu? La ilaha. Ini maksud an-nafyu. La ilaha artinya tidak. Kalau terjemahan bebas bahasa Indonesianya biasanya ya, tidak ada Tuhan. Ya, begitu kalau terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita terjemahan ke dalam bahasa Arab ini lebih bagus. La ma'buda. La ma'buda bihaqqin illallah. Illallah.
La ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecualinya nanti ya. Jadi artinya tidak ada yang berhak diibadahi. Baru ada ilah kecuali, maka ini masuk rukun yang kedua, al-itsbat. Apa itu al-itsbat? Yang tadi an-nafyu mentiadakan, yang kedua al-itsbat yaitu penetapan. Contohnya, di masjid ini tidak ada pemuda kecuali saya. Tidak ada pemuda, artinya tidak ada pemuda, meniadakan berarti pemudaan kecuali saya. Di sini pemuda juga. Kalau di rumah ya mungkin ya. Baik, la ma'buda ya bihaqqin illallah. Illa ini namanya isbat. Tadi tidak ada yang berhak disembah kecuali, berarti ada. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini rukunnya ada dua ya. Rukunnya ada dua. La ma'buda bihaqqin illallah itu isbat. Ya apa namanya? An-nafyu, afwan. Isbatnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini kita sudah masuk sebetulnya. Artinya tidak ada yang berhak disembah dan ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya ada terjemahan begini. Terjemahan dengan bahasa Arab banyak. La khaliqa atau la khaliqa la ma'buda illallah. La khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Betul nggak kalimatnya? Betul. La hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Semuanya benar, tapi semuanya benar, tapi inilah yang lebih mengerucut. Kenapa? Karena ini dimasukkan adalah tauhid uluhiyah. Kita sudah meyakini bahwa kita diciptakan oleh Allah. Kita diberikan rezeki oleh Allah. Kita diatur oleh Allah, hukum-hukumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah berikutnya itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa banyak orang tergelincir dengan perdukunan? Kenapa orang banyak tergelincir menyeleweng, melakukan kesyirikan? Karena tadi ya hanya berpatokan la khaliqa illa lillah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Jadi dia bahwa dia diciptakan oleh Allah, udah segitu saja. Padahal harusnya la ma'budu bihaqqin illallah. Kalau kita sudah diciptakan oleh Allah, ya poin selanjutnya yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syahadat yang kedua itu juga ada dua rukunnya, yaitu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang pertama abduhu. Apa abduhu? Hambanya. Artinya di sini agar kita tidak gulu atau berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW menjadikan Tuhan. Adapun yang kedua yaitu abduhu, yang pertama. Yang kedua wa rasuluh. Tapi ingat bahwa Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini syahadatain. Sebetulnya sudah pernah kita ulas. Kita langsung nanti ke poin berikutnya. Ya, poin berikutnya. Berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berkaitan dengan abduhu wa rasuluhu. Apa yang harus kita lakukan sebagai umatnya, bukan hambanya, ya? Maka ta'atuhu fi ma'amar. Ta'atuhu fi ma'amar, yaitu taat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh. Wa tasdiquhu fi ma akhbar. Dan kita mempercayai apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa jatinab ma naha anhu.
dan kita menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi logis ketika kita bersyahadat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya zaman dulu orang-orang yang musyrikin Quraisy, kenapa mereka tidak mengucapkan syahadat? Maka mereka tahu konsekuensi daripada mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Ya, yaitu mereka harus taat kepada Nabi Muhammad, sedangkan mereka gengsi untuk menaati Nabi Muhammad. Kemudian mereka harus percaya apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Mereka bilangnya bahwa Nabi Muhammad gila, naudzubillah. Ya, dan itu yang membuat mereka tidak mau mengucapkan kalimat syahadat setelah mereka memang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang selanjutnya berkaitan dengan syahadat. Sedikit saya ulas ya. Apakah kita harus syahadat lagi? Karena rukun pertama itu syahadat. Apakah kita harus bersyahadat lagi? Karena zaman Rasul dulu para sahabat bersyahadat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana? Teman-teman sudah pada syahadat? Simpel saja, gak usah jadi perdebatan panjang. Kita tidak usah bersyahadat lagi. Kita alhamdulillah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita adalah Islam. Dan dari sejarah orang-orang Madinah Ansar yang dulu berbaiat dulu kepada Rasulullah SAW di Mekah, apakah anak-anak mereka berbaiat di Madinah setelah meninggal Rasulullah SAW? Jawabannya tidak. Simpel. Jadi kita tidak usah bersyahadat lagi. Adapun syahadat yang biasa tak ada, syahadat biasa silahkan saja, karena memang dalam sholat pun kita bersyahadat. Hanya saja ketika kita bersyahadat yang sifatnya pribadi, nah ini yang tadi kita memang sudah bersyahadat ya, di dalam perut pun kita sudah bersyahadat. Baik, ya. Selanjutnya yaitu yang kedua, salat. Betul nggak urutannya setelah syahadat salat? Tapi jangan jadikan bercanda ya, santai aja sholatnya. Sholat nomor 2, iya urutannya nomor 2, tapi sholat jangan dilalai-lalaikan. Kadang-kadang suka jadi bahan bercandaan ya para pemuda ataupun yang santai-santai ya, sholat pun nomor 2. Yang pertama mah syahadat, memang betul kita nggak menyalahkan itu, tapi kita tidak boleh ya, karena fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, termasuk lalai di dalamnya. Dan termasuk nanti kita bahas orang yang mendahulukan atau sholat di awal waktu itu masya Allah luar biasa. Baik, berbicara tentang sholat, ini rukun Islam yang kedua ya. Jadi rukun Islam yang kedua ini masya Allah kalimatnya wa iqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Bukan hanya melaksanakan sholat. Ini PR besar bagi kita. Artinya ketika sholat itu harus menjadikan efek kepada kehidupan kita. Karena sholat ini juga diabadikan di dalam Al-Quran, bahwa sholat itu dilaksanakan harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salat, masalah rahimani wa rahimakumullah, diawali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan melalui Bukhari, atau artinya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya masalah luar biasa, kita insyaallah sudah hafal semuanya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Tentu melihat di sini artinya tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Karena bisa jadi artinya melihat di sini adalah melihat secara keilmuan. Kita belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para ulama, dari para guru asatidah kita sekalian. Artinya memang patokannya salatlah seperti
kalian melihat aku sholat. Ini dasar kita melaksanakan sholat. Kemudian apa saja tujuan sholat itu? Tujuan sholat itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah dari fahsya wal munkar, dan kemungkaran. Tapi na'udzubillah, jangan sampai kita mengambil ayat yang benar yuraddu bihal batil. Kalimatnya benar tapi diselewengkan penempatannya. Khawatirnya nanti sholat mah santai aja. Tujuan sholat itu yang penting tahsya anil fahsya'i wal munkari. Ya, tidak demikian. Artinya tidak sedikit loh. Ada yang tidak sholat karena mereka menganggap bahwa yang penting tujuannya. Padahal dalam Islam caranya juga harus benar. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis jelas, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Berarti memang gerakan semuanya ada. Lantas bagaimana seseorang tidak sholat kemudian dia mau tujuannya saja? Baik. Sama halnya pengen untungnya tapi dia tidak mau bekerja. Ya, bisa jadi didapatkan dengan cara yang tidak halal. Naudzubillah. Selanjutnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Salat itu akan menjadi barometer amalan-amalan lainnya. Kenapa? Karena yang paling didahulukan di hisab adalah salatnya. Maka salat ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah sangat penting. Terkhusus salat yang 5 waktu. Seseorang manakala lalai dalam salatnya, maka biasanya dalam kegiatan apapun lalai. Bagaimana tidak, janji yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta saja dia lalaikan. Bagaimana janji-janji dengan manusia? Kerjasama bagaimana akan dia lakukan? Sementara yang sudah ada tuntutannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikerjakan secara baik. Maka hati-hatilah berbisnis dengan orang-orang yang menyepelekan sholat. Ya, bahkan saya pernah menemukan orang yang memang berbisnis tapi sholat dijadikan ajang berbisnis. Padahal aslinya dia bahkan lalai dalam sholat. Dalam seminar contoh, Allahu Akbar, berhenti semuanya. Ternyata perusahaan itu perusahaan penipuan. Orang percaya kan, sholat langsung ditinggalin. Padahal dalam hal hukum Islam bisa berhenti dulu, kemudian kita salat 12:30 bisa, yang penting berjamaah. Juga langsung beres semua. Kan kata kita, masya Allah. Ternyata sebulan 2 bulan ketahuan ternyata memang penipuan. Kenapa? Karena orang sudah tahu patokan yang sangat luar biasa, ibadah yang utama adalah sholat. Kalau sholatnya luar biasa, berarti bisnisnya juga lancar. Ternyata 2 bulan ketahuan. Ya, baik. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Singkat saja karena memang bab sholat ini sering kita bahas di masyarakat dan di asatidah yang lainnya sudah juga sering membahasnya. Adapun pelajaran penting, apa yang bisa diambil dari sholat itu sendiri? Ini penting. Yang pertama taharah. Dan memang sebelum salat itu memang harus taharah. Bukan rukun lagi tapi syarat. Harus berwudu. Nah, ini pelajaran pentingnya bahwa kaum muslimin harus berada dalam kebersihan. Bahkan ketika 2 tahun ke belakang kita dianjurkan cuci tangan, pakai sabun dan lain sebagainya, Islam sudah terlebih dahulu. Kita minimal sehari itu 5 kali untuk berwudu. Ya, makanya teman-teman sekalian jangan aneh nanti kalau tempat cuci tangan di Saudi itu dijadikan tempat berwudu. Jangan aneh. Dan mungkin kalau ke luar negeri, khususnya ke negara barat, barangkali kita dicibir.
Karena itu tempat cuci tangan atau cuci muka, ya. Di restoran atau di mana, tapi di Saudi itu biasanya pakai wudhu, kaki naik ke atas. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Habis makan wudhu kadang. Ya, apalagi madhabnya yang bukan madhab Syafi'i ketika makan nasi unta ya di restoran tersebut. Jadi artinya kenapa? Karena menganggap badan mereka itu sudah bersih. Sebelum disuruh cuci tangan dan sebagainya, ya Islam sudah melaksanakan itu semua. Kenapa? Karena Islam itu mengajarkan thaharah, mengajarkan kesucian, kebersihan kepada kita. Bahkan ada hadis khusus, ya, bukan an-nadhafatu minal iman ya, tapi at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Luar biasa. Ya, artinya kita kaum muslimin ya harus menjaga kebersihan, jangan kuprut-kuprut. Tidak mesti baru, tapi yang penting kita rapi dan suci. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari Al-Quran berkaitan dengan salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di dalam salat kita diajarkan bahwa salat itu biasanya di sini kan suka ada tertulis. Ya, bahwa salat itu sudah diatur waktunya. Tidak bisa sembarangan salat kalau bukan waktunya. Termasuk di dalam fikih itu, ya, nanti ada pembahasan ma'rifatu dukhulil waqt. Yaitu ketika kita ingin melaksanakan salat, kita harus mengetahui itu sudah masuk waktu salat apa belum. Ini penting. Ini pelajaran penting bagi kita bahwa seorang muslim harus memperhatikan waktu. Makanya, tapi naudzubillah bukan bid'ah ya. Saya anjurkan beli jam semuanya. Ya, beli jam tangan. Selain HP, kadang-kadang kalau HP ngelihat HP padahal kita lihat jam dikiranya kita WA-an dikira dan sebagainya. Tapi pakai jam yang murah saja, yang 35 juga bagus insya Allah. Karena ini insya Allah akan menjadi penata kegiatan-kegiatan kita. Harus tertata. Karena memang kelemahan kita saat ini kaum muslimin itu jarang memperhatikan waktu ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diajarkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya wahai orang-orang yang beriman, perhatikan bahwa apa yang akan kamu perbuat di hari esok. Memang hari esok di sini artinya memang akhirat. Tapi para ulama ada yang menafsirkan maksudnya hikmahnya bahwa apa yang engkau persiapkan buat hari esok bisa buat jadi pelajaran. Planning besok mau ngapain saja, jualannya mau kemana saja, mau sampai jam berapa, besok menunya apa saja, dan lain sebagainya. Besok kajiannya ke berapa tempat, ya. Besok giliran ke mana saja, bisnisnya maksudnya. Jangan ada pikiran macam-macam, ya. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya semua itu dalam Islam dianjurkan konsep-konsep itu. Agar manusia tidak berjalan tapi berjalannya tidak punya tujuan. Di mana itu dipelajari ya di salat tersebut. Bahkan beberapa pesantren itu mengambil metode pendidikan itu ada yang dari gerakan-gerakan salat, termasuk disiplin itu salah satunya diambil dari situ. Makanya jam 3 bangun di sini, jam 3 bangun sekian. Itu diatur kenapa? Karena tadi kalau tidak diatur waktunya akan terus berjalan dan habis. Baik. Nah, itu berkaitan dengan waktu didapatkan dari salat. Sebetulnya banyak sekali. Jadi kita belajar tarbiyah Islamiyah itu salah satunya ada rukun iman dan rukun Islam. Dan setiap rukun-rukun itu kita memang harus bisa mengambil pelajaran. Karena sangat mudah diambil pelajarannya, karena kegiatan itu ada di setiap harinya pada kehidupan kita. Yang ketiga, jadi yang pertama apa? Yang pertama yaitu thaharah, artinya suci. Kita harus bersih-bersih. Yang kedua yaitu kita harus bisa mengatur waktu. Dan yang ketiga khusyuk. Khusyuk itu tumanina, dan secara lugasnya bisa walaupun mungkin tidak sama khusyuk.
itu fokus. Kita harus fokus. Ketika kita ingin memanah tapi kita tidak fokus, gak mungkin dapat. Kita mau ke Malingping tapi kita nggak fokus, di Simpang mampir 2 jam, ke Polotot mampir 1 jam, datang ke Malingping jam 9 malam. Orangnya yang akan kita temui ternyata sudah kebinuangan. Padahal kita orang binuangan. Kenapa? Tidak fokus. Ya, maka kita ajarkan kepada murid-murid kita juga, kalau kita punya murid, punya santri, maka fokus itu bagian terpenting. Maka maaf sekolah itu yang banyak pelajaran, mereka capek, tapi ujungnya apa yang dihasilkan dari capek tersebut? Bahasa Inggris begitu-begitu saja, matematikanya begitu-begitu saja, bahasa Arabnya ya begitu-begitu saja. Kenapa? Tidak fokus. Jadi semua ingin diambil, dan itulah memang PR kita bersama. Tapi kalau kita fokus beberapa waktu saja, kita insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pelajaran dari ibadah sholat, yaitu kita harus khusyuk atau fokus. Ya, termasuk bagian khusyuk itu hatinya khusyuk, gerakannya juga khusyuk. Baik. Kemudian ke zakat. Yang selanjutnya zakat. Zakat ini rahimani wa ikhwan bararah. Jadi zakat ini yang dimaksud bukan hanya zakat fitri, tapi zakat yang sifatnya wajib. Tapi ingat, zakat ini, perhatikan, ini kadang-kadang naudzubillah orang ada yang salah memahami konsep zakat. Seolah-olah Islam itu yang agama menarik uang dari zakat tersebut. Kenapa? Karena barangkali manajemen yang salah. Karena pada hakikatnya zakat itu dikeluarkan oleh siapa? Oleh orang yang mampu. Karena zakat itu ada batas-batasannya. Kerbau ada batasannya, emas ada batasannya, kebun juga penghasilan padi dan sebagainya ada batasannya. Artinya kalau belum melampaui batas, tidak ada kewajiban. Artinya memang dikeluarkannya itu oleh orang yang mampu. Jadi Islam tidak zalim. Kenapa orang naudzubillah banyak memandang zalim? Ternyata barangkali manajemen yang salah. Zakat hanya dikasihkan kepada tokoh yang memang rumahnya sudah bagus, mobilnya sudah bagus, ya, motornya sudah banyak. Padahal banyak yang lebih membutuhkan. Itulah agama Islam itu artinya sangat paripurna. Jadi zakat dikeluarkan bukan dari orang yang termiskin dikasihkan kepada yang kaya, bukan. Tapi sudah ada asnaf-asnaf tersebut yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita laksanakan, justru itu akan menimbulkan kemakmuran kepada masyarakat yang ada. Bukan menjadi ya pembicaraan yang justru naudzubillah. Jadi penampung zakat, mobilnya bagus, rumahnya mewah, sementara yang berhak mendapatkan zakat mereka bergelantungan makan aja susah untuk kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, ya, zakat itu masya Allah luar biasa. Harus kita keluarkan kalau sudah sampai nisabnya. Dan ini termasuk masih asing di kita. Entah asingnya memang penghasilannya belum mencapai demikian. Jadi ketika mendengar kita zakat mal contohnya, masih asing. Zakat perkebunan, paling zakat padi dan sebagainya. Jadi masih asing. Artinya ini juga harus kita syiarkan bahwa zakat ini luar biasa. Baik. Ada pelajaran penting. Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu sering disebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi sering ya, sering kita temukan kalimat shalah dengan zakat itu sering bergandengan. Maka kalau sholat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan ini zakat merupakan kejujuran yang luar biasa. Siapa yang tahu harta kita banyak? Cuma lihat orang mungkin, tapi yang tahu hitungan realnya adalah kita. Tapi bagi orang yang mau mengeluarkan zakat, Masya Allah, dia sangat jujur menghitung harta yang dia miliki, kemudian dia keluarkan. Mau sebulan, setahun sekali kan? Dia jujur luar biasa. Maka ini keikhlasan yang luar biasa. Jadi orang lain tidak ada yang menghitungnya, dia yang menghitung. Ya, ini keikhlasan yang luar biasa dan kejujuran yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi sekali lagi, tentu banyak faidah-faidah yang kita dapatkan dari zakat itu sendiri. Ternyata zakat itu menumbuhkan. Ada sebagian arti zakat itu menumbuhkan. Artinya ketika kita mengeluarkan zakat, maka insya Allah rezeki kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ada hak-haknya. Kemudian, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya siam, yaitu puasa. Siam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina ila akhir al-ayah. Jadi siam itu diwajibkan, kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus. Kutiba artinya diwajibkan, ditetapkan. Sebagaimana juga diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu. Artinya siam ini ya termasuk rukun min arkanil Islam. Berkaitan dengan siam, pelajaran penting di sini bahwa niat adalah energi. Bagaimana tidak, seseorang yang tidak berniat berpuasa, biasanya jam 10 jam itu sudah laparnya luar biasa, hausnya luar biasa. Tapi dengan diniatkan saum, diniatkan puasa, wasalalah apapun insya Allah akan kuat. Padahal bedanya apa? Bedanya sederhana sekali, niat dan tidak niat. Ini pelajaran penting dari siam. Kemudian dalam siam juga sama, dipertaruhkan kejujuran kita. Kalau mungkin makan durian di kamar, itu ketahuan sama orang lain baunya. Sprit juga mungkin masih kecium. Tapi kalau mungkin makanan-makanan yang tidak tercium baunya, siapa yang akan mengetahui? Tapi disinilah ihsan, merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seseorang itu bisa melaksanakan puasa sampai tuntas. Dan juga puasa berkaitan dengan keimanan yang sangat kuat dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, kadang-kadang kita sahur, sama sahur orang lain pun. Tapi siang-siang kadang-kadang yang nggak puasa itu paling mereka nggak makan, paling cuma apa? Cuma ngerokok sama kopi. Rokok sama kopi. Artinya keimanan di sini yang kuat. Padahal kalau hitung-hitungan kita, khususnya saya, bukan kita lah, ya. Saya ini jalan sedikit, sekarang udah lumayan, jarang olahraga. Tapi orang-orang yang kerja keras, angkut batu sana sini kuat. Tapi giliran puasa lumayan, luar biasa. Tergoda oleh secangkir kopi dan sesedut rokok. Artinya ini PR besar bagi kita. Artinya bukan masalah mereka kuat dan tidak kuat. Artinya keimanan ya dan ketakwaan yang harus kita sebarkan. Khususnya bagi diri kita dan keluarga dan lingkungan kita. Artinya bukan karena nggak kuat. Justru kalau bilang kuat-kuatan, ayo kita coba lari dengan para pekerja yang biasa bekerja. Kita mungkin kalah karena kita terbiasa mungkin yang jaga toko ke masjid begitu kegiatannya, ya. Yang ngajar cuma begitu saja, modal begini saja, ya.
Artinya fisik nggak begitu dibutuhkan, tapi pekerja keras fisiknya lebih kuat ketimbang kita. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu tentang siam. Khususnya di siam Ramadan, maka di sini ta'awun yang sangat luar biasa, yaitu tolong menolong yang sangat luar biasa. Ya, maka kangen sekali kita dengan Ramadan. Seteguk air itu sangat berharga bagi tetangga kita. Kolak itu luar biasa, ya, di Ramadan. Dan masya Allah, rata-rata orang-orang banyak insaf di bulan Ramadan. Saya pernah di Cibinong. Waktu itu saya ditugaskan hampir 1 bulan masyarakat curhat. Saya insafnya di bulan Ramadan, insaf merokok dan insaf dan yang lain. Istri saya cuma nggak meninggal saja, kasar, luar biasa. Istri saya cuma nggak meninggal saja, habis kepala dia habis semuanya, kasar. Tapi dengan wasilah Ramadan, di saat itu beliau disuruh ke masjid dipaksa, walaupun setelah disuruh sama istrinya, dia mukul istrinya, tapi lambat laun merasakan kenikmatan di bulan Ramadan. Artinya Ramadan menjadi momentum. Kita jangan menganggap sebelah mata, oh hanya beramal di bulan Ramadan, biarkan saja. Dan kadang-kadang kita pun sama barangkali, ibadah yang paling kuat itu di bulan Ramadan. Tapi itulah momentum kita untuk memperbaiki diri. Semoga di bulan-bulan berikutnya kita masih terbawa suasana Ramadan yang luar biasa. Artinya kedisiplinan kita untuk sosial luar biasa, dan itu tidak usah kita bicarakan secara rinci karena memang nyata realnya begitu. Ya, keberkahan ada di bulan Ramadan. Yang tadinya nggak suka jualan bisa jualan. Ya, walaupun hanya sekedar kolak dan lain sebagainya. Dan teman-teman, masya Allah kita lihat, dan teman-teman yang nggak jualan dia lebih memilih, oh ini tetangga saya jualan, beli. Padahal mungkin kebutuhannya juga biasa-biasa saja, dia juga bisa masak. Tapi inilah kepedulian bersama yang memang bisa dibuktikan di kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya disiplin makan juga. Jadi pelajaran sebetulnya pelajaran yang memang kita bisa ambil secara umum, ya. Itu masya Allah luar biasa, kita akan teratur kalau betul-betul puasanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya haji. Jadi kenapa agak begitu cepat? Karena sebetulnya saya ingin menjelaskan tiga-tiganya, Islam, iman, dan ihsan. Tapi sesampainya saja kita. Yang selanjutnya tentang haji, ya, yaitu rukun yang keberapa? Rukun yang kelima. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu. Jadi berkaitan dengan haji itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi tidak sedikit, bahkan kemarin diberitakan orang pemungut sampah juga dapat hadiah dari kerajaan Saudi Arabia, umroh haji. Padahal orang kalau bayar ratus juta, ya, yang 150 juta itu masih nunggu. 250 ada juga yang merasa kecewa. Sempat ramai ya, 250 juta. Bahkan sampai ada yang 900, dan itu memang zona aman. Artinya masalah luar biasa berkaitan dengan haji, itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam Islam kita dianjurkan untuk berikhtiar. Atau dalam istilah kita na'khudul asbab, mencari sebab. Di antara mencari sebab adalah ikhtiar, kita berusaha menabung sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walau bagaimanapun kalimatnya, kalau mampu, tapi ini adalah rukun Islam. Apa? Rukun Islam. Artinya kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah, ya naudzubillah, ya, artinya kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan haji, ya,
Nanti kalau ada bisa sambil nginep di Jakarta. Biasanya ada acara 7 hari di Jakarta. Kalau yang ini book fair secara umum, nanti book fair internasional. Yang internasional itu salah satu panitia yang kontribusinya besar itu Saudi Arabia. Dan buku-bukunya itu banyak buku-buku Arab. Dan nanti banyak bagi-bagi tafsir, bagi-bagi Al-Quran. Nah, itu teman-teman sekalian, setiap harinya ada undian satu. Kita nulis nama sesuai KTP. Terus ada pertanyaan, Ustaz mungkin pernah ya Ustaz? Ada pertanyaan. Pertanyaannya kadang-kadang simpel, hanya 2. Semua orang bisa ngejawab. Setelah itu kemudian dimasukkan ke kaleng. Nanti kalau ada pejabat di situ, bisa jadi ada gubernur atau memang pejabat orang Saudi, tokoh, syekh, nanti yang ngambil. Enggak dikosong begini, enggak, cuma diambil saja begitu, keluar namanya. Siapa saja. Itu mendapatkan haji undangan raja. Berangkat tahun itu juga fasilitasnya Masya Allah luar biasa. Itu 7 orang berarti. Dan dari dulu berburu, tapi Allah takdirkan bukan dari jalan situ, tapi sama-sama diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berbayar. Artinya yang penting kita usaha. Mungkin dari jalan yang lain. Jadi sekali-kali kita rihlah atau kita mainlah ke kota pada masa-masa itu, barangkali Allah takdirkan kemudahan bagi kita. Baik, itu berkaitan dengan haji. Adapun haji memang ibadah yang memang tidak hanya dengan fisik, harus dengan uang. Jangan sampai kita meninggalkan anak kita dititipkan ke orang lain tanpa ada menitipkan bekal untuknya. Ya, ini juga harus diperhatikan. Dan haji juga memang uang yang halal yang digunakan. Karena nanti al-hajju Arafah, dan di haji itu ada al-hajju Arafah. Jadi pusat kegiatan semuanya al-hajju Arafah. Ini jadi rukun. Kalau tidak menetap di Arafah, ya, maka dia tidak sah hajinya. Berkaitan dengan haji. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah secara singkatnya daripada pembahasan rukun Islam. Adapun tentang rukun iman, walaupun kita tidak nanti sampai pada rukun yang 6, tapi paling tidak kita kulitnya saja dulu. Iman itu sebelum masuk kepada rukun-rukun yang ada, jadi iman itu suatu keyakinan yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan bil jawarihi wal arkan. Simpel saja sebetulnya. Gak usah muter-muter pembahasan kita berkaitan dengan keimanan. Yaitu apa? Ya, tadi diyakini dengan hati, ya, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dikerjakan dengan anggota tubuh. Jadi 3-tiganya harus ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak cukup dengan hati saja, nggak cukup juga dengan lisan saja, tapi harus 3-tiganya ada, dengan hati, dengan ucapan, dan dengan pekerjaan. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan iman. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Halil iman yatajazza? Apakah iman itu terbagi-bagi? Nah, ini pertanyaan. Kira-kira ada yang tahu? Iman itu terbagi-bagi enggak? Atau iman itu begitu-begitu saja? Hah? Ada yang pernah dengar? Berkaitan dengan iman. Iman itu apakah memang sebegini saja atau dibagi-bagi? Dibagi-bagi. Ada lagi? Telah terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah pengajian. Baik. Memang betul Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa iman itu terbagi-bagi.
Apa maksudnya terbagi-bagi? Jadi iman itu tidak hanya satu begitu, enggak. Maka disebutkan dalam hadis juga sudah jelas. Iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Jadi iman itu terbagi menjadi beberapa poin. Ya, bid'un itu sebetulnya dari 3 sampai 9. Jadi bid'un itu tidak disebutkan jumlahnya ya. Tapi bid'un itu menunjukkan dari 3 ke 9. Artinya jumlah yang banyak. Bahkan ada lagi pendapat intinya jumlah loba, jumlah banyak itu bid'un. Artinya ini menunjukkan bahwa cabang-cabang iman itu banyak. Maka disebutkan dalam hadis a'laha qaul la ilaha illallah. Yang derajatnya tertinggi keimanan itu yaitu la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang terendahnya maka apa? Imaratul adza anit thariq. Menyingkirkan ranting, cucuk, beling yang ada di jalanan. Itu tingkatan yang rendah. Dan disebutkan lagi bahkan di sini penulis wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu juga bagian daripada iman. Jelas ya? Jadi iman itu tadi ya bercabang-cabang. Jadi tidak ada la ilaha illallah ya. Termasuk itu bagian daripada keimanan kita ketika menyingkirkan ya halangan dan rintangan di jalanan yang ada. Ya, tidak disebutkan di sini apa saja, artinya cabangnya sangat luas. Dan ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Terus pertanyaan yang kedua, apakah iman itu yazid wa yanqus atau tetap saja? Apakah iman itu naik dan turun atau tetap saja? Naik turun. Mirip tensi ya begitu. Baik. Betul, naik turun, dan inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi apa penjelasannya? Yazidu bit ta'atir rahman. Yazid bertambahnya dengan taat ar-rahman, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita taat kepada Allah, maka keimanan kita akan naik. Wa yanqusu bit ta'atis syaitan. Dan keimanan kita akan turun manakala kita taat kepada syaitan, artinya banyak melakukan maksiat. Tapi ingat kalimat-kalimat itu kadang-kadang nggak sama di kitab ini dengan di kitab yang lain. Ini sengaja saja biar mudah. Kan ujungnya nun ya. Yazidu bit ta'atir rahman wa yanqusu bit ta'atis syaitan, agar mudah menghafalnya. Begitu. Jadi sekali lagi, yazidu bit ta'atir rahman wa yanqusu bit ta'atis syaitan. Baik. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa iman itu naik dan turun? Ahlus sunnah wal jamaah punya dalil. Ada orang yang mengatakan bahwa iman tidak naik dan tidak turun. Ada. Artinya nggak apa-apa maksiat, nggak apa-apa melakukan ini itu. Kalau dia masih percaya kepada Allah, nanti insya Allah masuk surga. Tidak berpengaruh. Dia mau hadir di konser apa, di kegiatan itu tidak masalah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Ketika dia berdasarkan dalil, ya, tentang yang zina, ya, dia tidak ada iman. Artinya ketika melakukan kejelekan, maka dia lagi turun keimanannya. Bahkan nanti la yu'minu ahadukum hatta yu'minu, tidaklah engkau dikatakan beriman kalau kamu tidak mencintai saudara kamu seperti mencintai diri kamu sendiri. Di sini artinya la yu'minu bukan tidak ada imannya, bukan hilang imannya. Berarti kalau hilang imannya kafir, bahaya kan? Tapi yang dimaksud di sini ya la yaktamilu, imannya tidak sempurna. Bahaya kan kalau kita bilang tidak ada iman, bahaya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para sahabat mengartikan hadis ini tidak seperti yang diartikan itu adalah kafir, tidak. Bahwa apa?
tidak sempurna iman seseorang manakala tadi begitu. Baik. Makanya ini juga jadikan dalil bahwa ya iman itu yazid wa yanqus. Naik dan turun. Ayatnya banyak, sering dibacakan oleh qori-qori internasional juga ya. Apa? Di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Surat Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim zadathum iman. Jadi kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, zadathum iman, maka bertambahlah keimanan mereka. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya. Tadi kalau dibacakan ayat Al-Quran imannya akan menambah, berarti kebalikannya. Kalau tidak maka akan menurun, berarti ada naik dan turun. Kemudian di dalam surah Al-Fatah ayat 4 ya, liyazdadu imanan ma'a imanihim, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi tadi ya, jadi bahwasannya pertanyaan berkaitan dengan keimanan, apakah iman terbagi-bagi cabangnya? Jawabannya iya. Yang kedua, apakah iman itu bisa naik dan turun? Jawabannya iya. Dengan apa? Yazidu bi ta'atir rahman. Naiknya itu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan turun ya lagi rendah itu dengan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah iman itu terbagi-bagi derajatnya? Kata para ulama iya. Di pertanyaan ketiga ya, apakah iman seseorang itu atau iman sama semuanya? Ya, sama semuanya. Apa artinya sama semuanya? Kiai, ustadz, semuanya sama rata? Nabi semuanya sama rata? Jawabannya tidak. Artinya ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama, darajat keimanan itu terbagi-bagi tingkatan. Tingkatan derajat yang pertama an-nabiyyin, bisa an-nabiyyun. Tingkatan pertama an-nabiyyun. Apa an-nabiyyun? Para nabi. Jadi tingkatan yang pertama yaitu para nabi, dan mereka adalah akmal, ya, bahwa mereka adalah sesempurnanya keimanan. Bahwa mereka adalah sesempurnanya keimanan. Wa ahsanuhum bisa ditambah. Ya, wa ahsanuhum. Artinya yang simpelnya saja bahwa an-nabiyyun itu tingkatan pertama. Jadi orang saleh yang pertama derajat keimanannya itu yaitu para nabi. Yang kedua, siapa yang kedua? Ada yang tahu? Setelah an-nabiyyun, ya, siapa? As-siddiqun.
Yang ketiga, asy-syuhada. Yang keempat, as-salihun. Baik. Apa yang dimaksud as-siddiqun? As-siddiqun itu yang dimaksud adalah para ulama yang paham terhadap ilmu agama dan mengamalkan apa yang dia pahami. Artinya dikatakan ulama yang betul siddiqun, dia hanya tidak pintar berbicara, dia tidak hanya pintar ngobrol, tidak pintar berdalil, tapi dia mengerjakan ilmunya tersebut. Kan tidak sedikit berbicara salat duha sendirinya enggak? Salat duha. Sedekah. Infak sendirinya tidak. Maka ini tidak dikatakan as-siddiqun. Jadi betul-betul ulama yang betul-betul mumpuni di bidang ilmu syar'i dan mereka mengamalkan ya ilmu tersebut. As-syuhada, ini terkhusus syuhada ini yaitu qatalu ya fi sabilillah, yaitu mereka yang terbunuh di medan pertempuran jihad. Adapun as-salihun yaitu orang-orang salih secara umum, dan semoga kita termasuk bagian daripada as-salihun. Ya. Jadi paling tidak urutannya ada 4. Maka di sini kita akan temukan bahwasannya yang paling mulia tadi ya di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya selain tadi malaikat, jadi an-nabiyun, para nabi. Jadi kalau hari ini ada orang yang lebih tinggi derajatnya ketimbang nabi, maka ini juga menjadi tanda tanya besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang pernah berdarah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin berperang beliau memakai baju besi. Ikhtiar, mengambil sebab. Lalu kemudian hari ini ada yang bertentangan, yaitu sengaja ya mengebal-ngebal dirinya dipamerkan kepada kaum muslimin, maka ini juga sudah menyelisih. Apakah dia lebih mulia daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bagaimana? Kemudian as-siddiqun, tadi para ulama yang betul-betul mereka paham terhadap ilmu agama kemudian mengamalkannya. Tidak mudah mendapatkan gelar ulama. Ya, tidak mudah mendapatkan gelar ulama, dan ulama tidak mengaku-ngaku sebagai ulama. Ya. Asy-syuhada sama, ya. Tidak mengaku-ngaku juga, apalagi mereka sudah meninggal. Ya, tapi dihukumnya apa? Dengan pekerjaan yang nyata, bukan untuk riya-riyaan. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang kalau kita ingin mencari jihad fisabilillah, maka kita harus benar-benar apakah ini syar'i atau tidak. Justru kita ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun caranya tidak benar, justru kita akan mendapatkan sanksi yang lebih besar dari hukum negara yang ada dan juga hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian as-salihun, yaitu secara keumuman, dan semoga kita juga masuk orang-orang saleh di dalamnya. Itulah urutan orang-orang yang beriman. Jadi paling tidak pertanyaannya ketika kita berbicara tentang iman, yang pertama, apakah iman itu bercabang-cabang? Maka jawabannya iya. Termasuk ya menyingkirkan onak duri yang ada di jalanan, itu bagian daripada keimanan, dan itu adnah, dan itu adalah bagian terendah. Kemudian poin kedua pertanyaannya, apakah iman itu naik ataupun turun? Ahlus sunnah wal jamaah menjawab iya, naik turun. Maka ini juga menjadi motivasi bagi kita. Ketika kita semakin banyak beribadah kepada Allah, maka insya Allah ketaatan kita ya itu menjadikan iman kita menjadi kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika loyo, malas ibadah dan sebagainya, berarti tandanya keimanan kita lagi turun. Kemudian selanjutnya, apakah
tingkatan-tingkatan itu ada dalam jati diri seorang mukmin, ya ada, yaitu yang tinggi derajatnya adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di situ saja insyaallah. Materi yang selanjutnya berkaitan dengan rincian rukun iman insyaallah akan dibahas di minggu berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menuntut ilmu dan memudahkan untuk mengamalkannya. Karena menuntut ilmu itu bukan untuk dikumpulkan di buku, bukan dikumpulkan di tulisan-tulisan yang lainnya, di otak, di pikiran kita, bukan, tapi untuk diamalkan. Karena dikatakan ilmu itu ketika sampai kepada tujuannya. Karena ilmu itu dicari untuk menyampaikan kepada tujuan. Jadi ketika kita cari ilmu apa namanya? Jalan ke Malingping. Untuk apa? Ya agar sampai ke Malingping. Jadi kita belajar akidah, agar apa? Agar sampai akidah kita yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan belajar ilmu. Taib, mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten Selatan mengaji kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah.